Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman setia yang mengikuti channel YouTube Pak Fajar. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bedah atau ngaji buku, yakni Syukur yang ditulis oleh Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Kita sampai pada bagian berikutnya, yaitu musibah sebagai solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita baca judulnya menarik ini, musibah tapi jadi solusi yang Allah Ta'ala berikan. Kita membaca judulnya sudah mulai tertarik. Nah, apa isinya? Silahkan disimak sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube Pak Fajar, like dan berikan komentar. Nah, suatu ketika sebuah kapal laut itu terhempas ombak. Kemudian kapal tersebut menabrak batu karang dan hancur berkeping-keping. Musibah ini berarti nggih. Nah, hampir semua penumpang di kapal itu tak tertolong nyawanya, kecuali seorang wanita separuh baya yang akhirnya terdampar di sebuah pulau kecil yang di situ tidak ada penghuninya, Setiap hari wanita tersebut berdoa mengharapkan pertolongan, tetapi tak ada satupun kapal yang datang ke situ, ke pulau yang terpencil itu. Nah, setelah lelah menanti pertolongan yang tak kunjung datang, ia kemudian membangun sebuah pondok kecil atau rumah atau gubuk kecil dari kayu-kayu yang hanyut. Tujuannya untuk berteduh dan menyambung nyawanya. Nah, suatu hari setelah mencari makanan, ia itu pulang dan mendapati pondok atau gubuk kecil yang ia bangun itu telah rata dengan tanah, habis terbakar. Wah, ini sudah musibah yang bertikal-tikal ini. Sudah naik kapal ini remuk, kemudian dia terdampar, minta pertolongan tidak kunjung datang, tambah gubuk yang ia bangun rusak. Ini agak kurang jelas ini. Nah, akhirnya wanita tersebut itu terpukau, diliputi perasaan sedih yang bertubi-tubi atau yang tak terkira. Ia pun kehilangan kesabarannya, putus asa dan protes kepada Allah Ta'ala. Lalu ia berkata, "Ya Allah, sungguh Engkau itu tega berbuat demikian kepadaku. Gubuk satu-satunya tempat bernaungku di kesunyian pulau ini Engkau izinkan terbakar habis." Nah, kemudian singkat cerita, malam itu ia tertidur yang atapnya itu langit, berarti tidak ada atap ini, dan berlenterakan bintang-bintang malam. Keesokan harinya saat bangun daripada tidurnya, ia sangat terkejut. Kenapa? Karena ia mendengar suara kapal yang mendekati daratan. Ternyata kapal itu datang untuk menolongnya. "Bagaimana kalian tahu aku berada di pulau ini?" tanyanya kepada para penolong yang naik kapal itu tadi, yang datang ke situ. Kemudian mereka menjawab, orang yang menolong tadi, kami melihat asap yang kau kirimkan." Nah, ini dia musibah tapi jadi solusi penolong. Seandainya rumahnya tadi tidak terbakar, rumah kecil yang ia buat tidak terbakar, apa yang terjadi? Mungkin tidak ada kapal yang ke situ. Tapi karena ada rumahnya itu terbakar, ada asap, orang-orang mengira, oh di sana ada orang, berarti kan ada asap. Nah, apa sih hikmah di balik kisah ini? Habib Novel menuliskan hikmahnya adalah tidak jarang manusia itu tak mampu bersabar atas berbagai ujian yang menerpanya. Kemudian akhirnya ia pun protes dan mempersalahkan Allah. Allah disalahkan atas segala derita yang ia alami. Ia pun lupa bahwa sebenarnya Allah itu berhak berbuat apapun terhadap dirinya, dan sesungguhnya Allah itu pantas dan sesungguhnya ia pun pantas diperlakukan buruk. Kenapa? Karena sejujurnya selama ini ia itu sering mendurhakai Allah yang telah menciptakan dan memberikan berbagai karunia kepadanya. Sesungguhnya jika ia itu mau berpikir jernih,
menjernihkan pikirannya, berprasangka baik kepada Allah, maka ia pun akan selamat dunia dan akhirat. Kita tidak mengetahui apa yang rencana Allah Ta'ala dengan semua peristiwa yang terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba, sudah sepantasnya, sudah seyogyanya kita itu harus berpikir positif. Kita harus berpikir positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa diri kita. Nah, dalam kisah di atas, justru kalau kita mau berpikir jernih setelah melihat kejadian dan efek atau akibatnya, justru terbakarnya gubuk itu adalah satu-satu tempat yang bernaung wanita tadi. Itu menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Karena gubuknya terbakar, ada asap sampai ke atas. Itu orang-orang yang dari jauh itu melihat, oh di sana ada orang pasti. Nah, coba bayangkan seandainya gubuknya tidak terbakar, apakah akan ada orang yang menolongnya? Tidak. Nah, ini kan musibah, tetapi menjadi wasilah penolong. Musibah yang menjadi solusi. Ini kan yang ngatur Allah Ta'ala, memang diatur seperti itu. Itu seandainya tidak terbakar gubuknya, mungkin orang tersebut akan terjebak di pulau itu dan meninggal di situ mungkin. Nah, ini adalah satu kisah hikmah tentang syukur, yakni terkadang musibah itu Allah datangkan musibah itu terkadang ya memang di situ Allah itu sudah menyiapkan solusinya. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kita harus yakin bahwasanya setiap kesulitan yang kita alami, insya Allah Allah Ta'ala sudah siapkan solusi, Allah Ta'ala sudah siapkan kemudahan, Allah Ta'ala sudah siapkan jalan keluar. Itu harus jadi keyakinan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, kita dijadikan hambanya Allah Ta'ala yang selalu bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk selalu berbuat kebaikan, ketaatan, dan kita diberikan umur tersebut kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan, ketaatan, bermanfaat, kita mampu menebarkan manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.